Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Zaidan di sini. Seperti yang kita tahu, dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada virus mematikan yang sudah menyerang dan menyebar ke seluruh dunia. Virus ini sudah berhasil mengubah cara hidup kita semua. Virus ini telah membuat sekolah-sekolah ditutup, mal-mal ditutup, jalan-jalan ditutup, anak-anak belajar dari rumah, orang-orang bekerja dari rumah, belanja pun dari rumah. Virus ini jelas memberi dampak besar pada kehidupan kita. Kita bisa lihat jalan yang biasanya macet dan ramai mulai berkurang. Orang-orang semakin hidup sehat. Kedatangan virus ini memberi dampak baik dan juga buruk pada kehidupan kita. Nah, untuk tetap menjaga kesehatan kita saat di luar rumah, maka pemerintah membuat suatu protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus ini. Di sini saya akan membahas protokol kesehatan apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pertama, saya akan membahas tentang virus apa sih yang saya maksud itu, dari mana asalnya, apa penyebabnya, dan apa gejalanya. Kedua, saya akan menjelaskan apa sih protokol kesehatan itu, apa pentingnya buat kita. Lalu ketiga, saya akan menjelaskan protokol kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan kenapa kita harus melakukan protokol kesehatan tersebut. Nah, apa sih coronavirus itu? Coronavirus adalah virus yang sedang membuat lumpuh ekonomi dan kesehatan orang di seluruh dunia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, bahkan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Penyebab COVID-19. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Lalu, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam saat suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang juga bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, serta ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Apa sih protokol kesehatan itu? Agar tetap aman saat harus pergi keluar rumah, Kementerian Kesehatan membuat sebuah protokol kesehatan sebagai solusinya. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.
Di sini ada 5 protokol kesehatan yang akan saya bahas. Pertama, pakailah masker terutama saat Anda berpergian keluar rumah. Memakai masker tak hanya berlaku bagi orang yang sedang sakit, melainkan juga untuk orang yang sehat atau tidak sakit. Kenapa sih harus pakai masker? Masker digunakan karena dapat menghambat penularan virus. Kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir merupakan salah satu tindakan efektif dalam menghadapi corona. Sebab cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dapat membantu kita dalam menghilangkan kuman, bakteri, sampai virus yang bisa hinggap saat beraktivitas. Ketiga, untuk menghentikan penyebaran virus corona yang terjadi saat ini, masyarakat telah diinstruksikan untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak antar manusia dengan cara tinggal di rumah, menghindari keramaian, dan menahan diri untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Physical distancing sangat penting untuk memerangi pandemi COVID-19, khususnya selama belum ada vaksin yang berhasil ditemukan seperti saat ini. Kita harus melakukan segala upaya untuk sebisa mungkin menjaga jarak secara fisik untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi virus corona. Keempat, jangan sentuh bagian wajah sembarangan. Molekul virus itu terbang atau keluar dari bersin atau batuk orang yang terkena virus corona dan bisa masuk ke tubuh dengan menghirup udara. Selain dari droplet, penularan virus juga dapat melalui tangan, sebab tangan merupakan bagian tubuh yang paling kotor dan berhubungan langsung dengan benda. Kelima, hindari tempat keramaian. Tempat yang ramai bisa memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. Menghindari keramaian merupakan salah satu cara dari physical distancing yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, 5 poin ini semua adalah aturan-aturan secara umum. Tempat atau fasilitas tertentu memiliki aturan yang lebih ketat dan rumit karena kerentanan dan kemungkinan penularan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, virus corona atau coronavirus ini adalah virus yang sangat berbahaya. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Virus ini bisa menyerang melalui berbagai cara. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan kita. Mari kita bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan mematuhi kita bisa mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini dan kita bisa melindungi diri kita dan juga orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.